Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman yang 6 disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini masih awal kitab. Beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah wa huwal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadari khairi wa syarri. Kata beliau, inilah akidah kelompok yang selamat yang ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Pada pertemuan yang terakhir sudah kita bahas tentang iman kepada Allah dan kepada para malaikat. Betul enggak? Nah, sekarang kita lanjutkan poin al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah. Kata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafidhallahu taala, al-imanu bil kutub ay at-tasdiqu bil kutub allati anzalahallahu ala rusulihi wa annaha kalamuhu. Iman kepada kitab atau kepada kitab-kitab Allah artinya membenarkan semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya. Harus kita yakini Allah menurunkan kepada para nabi, para rasul kitab-kitabnya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, "Kanan nasu ummatan wahida, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab." Dahulu manusia dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan satu akidah. Tidak ada kesyirikan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Sampai 10 abad berikutnya muncul kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh, yaitu penyembahan kepada
orang-orang saleh, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasrah. Kemudian Allah mengutus para nabi. Fa ba'atsallahu an-nabiyyin sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Wa anzala ma'humul kitab, dan Allah turunkan bersama para nabi tersebut kitab-kitab. Ini yang harus kita mengimaninya, mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya. Dan kita wajib meyakini annaha kalamuhu, semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul itu adalah kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah, bukan makhluk. Dan kalamullah bisautin wa harfin. Ahlussunnah mengatakan kalamullah itu dengan suara dan dengan huruf. Nanti akan ada penjelasan khusus masalah sifat kalam bagi Allah. Wa annaha haqqun wa nurun wa huda, dan wajib membenarkan semua kitab-kitab itu membawa kebenaran, cahaya dan petunjuk. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau lagi, fayajibul iman bima sammallahu minha Kataurati wal Injili waz Zaburi wal Quran. Maka wajib mengimani semua nama-nama kitab yang telah Allah namakan, seperti kitab Taurat, Injil dan Zabur dan Al-Quran. Wal iman bima lam yusammillahu minha, dan mengimani secara global kitab-kitab Allah yang tidak Allah sebutkan secara khusus. Ini penjelasan ringkas dari Syekh Shalih bin Fauzan. Kita mau tambahkan dari penjelasan atau syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Ushulul Iman, kutip yang sangat singkat namun padat isinya, yang ringkasnya sebagaimana iman kepada Allah yang nyatat kemarin. Ada berapa poin iman kepada Allah? Hah? 9. Iman kepada Allah 9. Ada berapa kandungan iman kepada Allah? Ada? Atau enggak ditulis waktu itu? Atau enggak ada penjelasannya? Hah? Ada 4, yaitu mengimani apa? Wujudnya Allah. Yang kedua, rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah dan mengimani nama dan sifat Allah. Iman kepada malaikat juga demikian. Ada berapa poin? 4 juga. Mengimani apa? Wujudnya malaikat. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama malaikat. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat malaikat. Yang keempat, ya, ini yang kita ambil dari Syarah Ushul Iman karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini lebih untuk memudahkan diingat. Ini pun masih nggak diingat. Luar biasa. Ini juga sama untuk lebih memudahkan diingat apa kandungan iman kepada kitab-kitab Allah. Kata beliau ada 4. Yang pertama, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Ini kurang lebih sama dengan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan tadi. Yang pertama, kandungan iman kepada kitab-kitab Allah, mengimani bahwasanya turunnya kitab-kitab tersebut benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenarkan semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah atas Rasulnya, dan itu adalah kalamullah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kandungan yang kedua, sama kurang lebih dengan yang diucapkan Syekh Shalih bin Fauzan, mengimani nama-nama kitab-kitab Allah secara global maupun terperinci. Al-iman bima alimna ismahu minha bismihi kal Quran alladzi nazala ala Muhammad SAW. Mengimani nama-nama kitab-kitab Allah secara terperinci maupun secara global. Seperti nama malaikat. Ada berapa nama malaikat? Jumlah malaikat saja kita nggak tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa
huwa. Ini juga mirip dengan pembahasan iman kepada nama-nama Allah. Berapa nama Allah? Tidak terbatas dengan bilangan. Demikian pula nama kitab-kitab Allah. Kita nggak ada yang tahu semua kitab-kitab tersebut. Seperti tadi, setiap nabi, setiap rasul Allah turunkan kitab. Namun tidak kita ketahui apa? Jumlahnya, apa saja namanya. Ini yang dinamakan tadi mengimani nama-nama kitab Allah secara global. Paham? Di sana ada kitab-kitab Allah yang kita nggak tahu namanya. Ini namanya iman secara apa? Global. Adapun mengimani secara terperinci nama-nama kitab, yaitu mengimani semua nama-nama kitab yang Allah jelaskan nama-nama kitab tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya kitab Taurat, kitab Al-Injil, seperti yang Allah firmankan dalam awal surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Allah sebutkan langsung apa? Dua nama kitab tersebut. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Paham? Demikian pula kitab Zabur misalnya, Allah sebutkan langsung secara apa? Terperinci. Wa ataina Dauda Zabura, dan kami turunkan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Ini yang dinamakan mengimani nama kitab-kitab secara apa? Terperinci. Demikian pula mengimani kitab Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Al-Quran, Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini kitab-kitab yang Allah perinci nama-namanya. Maka yang diperinci kita imani secara terperinci, yang global kita imani secara apa? Global. Paham? Kemudian kita tambah poin yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang ketiga, tasdiqu masahha min akhbariha, membenarkan kabar berita yang sahih dalam kitab-kitab tersebut. Membenarkan apa? Kabar berita. Ka akhbaril Quran, seperti kabar berita dalam Al-Quran, terutama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua para nabi, para rasul mengajarkan tentang nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Makanya nanti akan ada pembahasan di kitab ini. Allah memuji para rasul yang mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sebenarnya, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa diselewengkan maknanya. Sebagaimana dalam akhir surat As-Saffat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata para ulama, ini ayat berkaitan dengan penetapan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh semua para rasul. Karena masalah akidah tidak ada khilaf antara para anbiya wa rasul. Tentang masalah tauhid tidak ada perbedaan. Sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Bukhari, nahnu ma'asyaral anbiya dinuna wahidun. Kami para nabi agama kami satu. Dalam riwayat ikhwatu allat, kami adalah saudara allat, yaitu satu bapak beda ibu. Dalam artian tauhidnya satu, akidahnya satu, syariat-syariatnya apa? Berbeda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dalam masalah akidah tauhid tidak ada perbedaan. Seperti dalam masalah penetapan nama dan sifat Allah, semua para nabi sama akidahnya. Sebagaimana kata Allah tadi, wasalamun alal mursalin, keselamatan bagi para mursalin. Kenapa? Karena keselamatan akidah mereka dalam masalah tauhid, asma wa sifat. Ya. Insya Allah kalau di halaman cetakan saya, halaman 21, ini ada pembahasannya. Kata Syekhul Islam, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bil mukhalifun lirusul wasallam ala mursalin li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aib. Allah mensucikan dirinya dari yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul,
Dan Allah mengucapkan keselamatan atas para rasul karena keselamatan ucapan mereka, yaitu tentang masalah sifat Allah dari kekurangan dan dari al-aib. Intinya poin ketiga, mengimani kabar berita dalam kitab-kitab tersebut, yaitu yang sahihah, bukan yang sudah diotak-atik oleh orang-orang kafir dari ahli kitab khususnya. Ini yang berkaitan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Adapun Al-Quran tidak akan mungkin ada apa? Perubahan, tidak akan mungkin ada penambahan, pengurangan, karena Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Ada yang berusaha untuk apa? Merusak ataupun yang mengurangi dan sebagainya, namun tidak mungkin bisa apa? Berhasil. Karena itu Allah yang menjaminnya. Makanya Syekh Muhammad bin Utsaimin mengucapkan, membenarkan semua kabar berita yang sahihah dari kitab-kitab tersebut ka akhbaril Quran, seperti kabar berita dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, wa akhbari ma lam yubaddal au yuharraf minal kutubis sabiqah, dan membenarkan kabar berita kitab-kitab selain Al-Quran selama belum ada perombakan, takwilan ataupun penyelewengan dari kitab-kitab sebelumnya. Ini yang kita sampaikan tadi, kalau Al-Quran dijamin kabar berita itu pasti apa? Murni, asli, nggak mungkin ada perubahan. Sedangkan dalam kitab-kitab selain Al-Quran pasti ada yang dirombak-rombak. Yang diimani kabar berita yang tidak ada apa? Perombakan tersebut. Paham? Kemudian Ar-Rabi, yang keempat, kandungan iman kepada kitab, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, mengamalkan hukum-hukum syariat yang belum dinasakh, dihapus. Waridho wa taslim bihi, meridhoinya, tunduk patuh kepadanya. Sawaan fahimna hikmatau aw lam nafhamha, baik kita paham apa hikmahnya atau tidak. Kemudian kata beliau, wa jami'ul kutub as-sabiqah mansukhatun bil Qur'anil azim, semua hukum-hukum syariat yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah dihapus dengan Al-Qur'anu Al-Karim. Dalilnya ini dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah, Allah mengatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kami, kata Allah, menurunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan muhaiminan alaih. Apa arti muhaiminan? Hakiman alaih, sebagai hakim, sebagai tolak ukur timbangan untuk menimbang semua kitab-kitab sebelumnya. Kalau ada hukum-hukum syariat yang bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak boleh diamalkan. Yang diamalkan yang ada dalam apa? Al-Quranul Karim. Maka kata beliau, wa ala hadha fala yajuzul amal bi ayyi hukmin min ahkamil kutub as-sabiqah. Oleh karena itulah tidak boleh mengamalkan hukum dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran kecuali yang telah sahih dan diikrarkan oleh Al-Quran. Yang dibenarkan oleh Al-Quran baru apa? Diamalkan. Paham? Adapun yang jelas-jelas dihapus, maka apa? Tidak boleh diamalkan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, berkaitan dengan masalah nasikh wan mansukh. Berapa hari yang lalu ada postingan yang perlu kita baca karena mengandung syubhat dan harus dibantah. Judulnya pospus. Apa pospus itu? Posting langsung hapus. Ini ada fenomena dai-dai, ustadz-ustadz yang suka posting hapus karena apa? Kejahilan, kengawuran, dan
kemincela-minceliannya dalam masalah khususnya akidah wal manhaj, ya. Ada ini postingan judulnya Pospus dengan bentuk dialog, ya. Ada pertanyaan, Ustadz apa hukumnya Pospus? Dijawab, opo iku Pospus? Posting lalu hapus. Kenapa nggak boleh? Katanya seperti isuk tempe suri delek. Kemudian dijawab, halah, Al-Quran firman Allah saja ada nasikh mansuh kok. Kemudian pertanyaan lagi, nasikh mansuh itu apa Ustadz? Ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus. Loh, ada tak Ustadz? Loh, nggak weruh ta? Mangkani sinau usul tafsir mbek usul fikih. Itu postingannya. Kalau menurut antum gimana? Oke? Hah? Oke untuk dibantah, ya. Ini sang oknum memang kebiasaannya asbun, apa asbun? Ya, mencela-menceli, suka bersilat lidah, ngawur tulisan-tulisannya. Ya tadi, kalau sudah dibantah nanti dihapus. Dan dia mengakui sendiri banyak yang memberikan masukan. Cuma nggak sadar-sadar kalau dia itu suka ngawur. Seperti di sini, ya. Pospus posting, hapus. Ini kalau kita katakan sebagaimana kasus si oknum ini dulu pernah mencela pemimpin dengan mengatakan pemimpin paling dosa. Ketika dibantah, enggak, yang kita bantah itu sistemnya, bukan orangnya, padahal jelas-jelas NB. Saya mengomentari mereka sebagai calon, bukan sebagai pemimpin. Ngeles, ya. Kemudian posting ucapan siapa itu, yang intinya kita ini musuhnya sekarang komunis, liberal, nggak usah bantah apa khawarij dan seterusnya. Ketika kita bantah, langsung posting lagi, ya semuanya kita bantah, mencela-menceli lagi. Paham? Kemudian pernah menulis tidak boleh mencela pemimpin di hadapan umum. Tidak berapa lama posting ucapan orang yang mengatakan pemerintah tidak adil, mencela-menceli lagi. Paham? Kasus yang kapal lalu juga mengatakan bahwasanya Baitul Maqdis itu Haikal Sulaiman, huwa. Tapi ketika dialog dengan salah satu ustadz, di screenshot juga, disebarkan screenshotnya di websitenya, mengatakan enggak, itu hanya apa, kita menukil ucapan orang Yahudi atau Nasara, ya. Kami mengatakan Baitul Maqdis, ya Baitul Maqdis, bukan Haikal Sulaiman. Padahal jelas-jelas ucapannya apa, mengatakan di kesimpulannya Baitul Maqdis namanya Haikal Sulaiman ya Baitul Maqdis huwa. Paham? Ini maksud Pospus, ya. Ini ingin untuk apa, menutupi bangkai yang telah dia sebarkan dengan mengatakan Al-Quran saja ada nasikh wal mansukh. Maka kita katakan, alhamdulillah kita juga belajar usul fikih, usul tafsir, ya, bukan dia aja. Ini sok masya Allah ahli apa? Ya. Kemudian nasikh wal mansukh ini sekarang sudah finish. Paham? Yang diamalkan itu boleh, yang mansukh juga. Hah? Yang dihapus boleh. Contoh, ya, di umat sebelum Nabi Muhammad SAW, di syariat ini kita berkaitan dengan masalah nasikh wal mansukh. Kata para ulama, nasikh mansukh itu bisa berkaitan antara syariat Nabi yang dulu dengan setelahnya. Antara para nabi itu ada syariat masuk nasikh wal mansukh seperti dalam pembahasan kita. Demikian pula dalam syariat Al-Quran, nasikh mansukh juga ada. Contoh nasikh wal mansukh antara syariat para anbiya. Kata para ulama, seperti nanti dalam tafsir Mukatsir dan yang lainnya, dikatakan syariat Nabi Yakub membolehkan untuk memperistri dua bersaudari. Adik kakak, ya boleh dia apa? Nikahi. Paham? Ini syariat siapa? Nabi Yakub, nama lainnya Israel. Makanya kata ulama, jangan kita mencaci maki Israel, padahal itu nama siapa? Nabi Yakub, ya. Kalau misalnya ada orang posting, tidak apa-apa menikahi apa, perempuan adik kakak yang langsung, bukan sepupu, yang apa, betul-betul adik kakak kandung, boleh. Kemudian di posting lagi, oh haram, paham? Kemudian dikatakan
Wah, enggak apa-apa itu kan juga apa? Nasikh wal mansukh ada dalam apa? Al-Qur'an. Naudzubillah min dzalik. Contoh yang lain, itu kalau syariat dulu. Syariat dalam Islam. Awal-awal Islam, Rasul dulu tidak diwajibkan puasa Ramadan. Ya, sebagaimana dalam ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Yang kuat pun boleh memilih antara puasa atau membayar apa? Fidyah. Meskipun sebagian ulama mengatakan itu bukan dinasakh namun ada penjelasan yang lainnya. Intinya sebagian ulama mencontohkan itu salah satu nasakh. Dulu tidak diwajibkan puasa Ramadan. Seandainya ada yang memposting sekarang, puasa Ramadan tidak wajib berdasarkan dalil ini. Paham? Kemudian diralat besoknya, oh ternyata diwajibkan. Apakah kita mengatakan, nggak usah diingkari, hala itu juga ada dalam Al-Quran nasikh wal mansukh. Seenak itu. Paham? Nasikh wal mansukh berlaku waktu sebelum apa? Disampurnakannya Islam. Khamar dulunya halal, kemudian diharam. Apakah boleh kita mengatakan tidak apa-apa halal, kemudian diharamkan dengan alasan apa? Al-Quran saja ada nasikh wal mansukh. Apakah seperti itu? Hah? Dengan kata-kata halal? Naudzubillah min dzalik. Hancur ajaran agama kalau seperti itu. Dia apa? Buat permainan. Nggak ada bedanya dengan orang-orang liberal yang suka apa? Mengotak-atik agama Allah. Ini kengawurannya. Kelihatannya sepintas, wah benar juga, paling enggak ya halah itu tadi. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi syariat Islam sudah sempurna. Yang diamalkan yang apa? Nasikh. Ya, ini panjang kalau dijelaskan nasikh ada beberapa macam dan sebagainya. Jamak ini contohnya tadi. Bahwasanya yang kita amalkan yang memang sudah akhir finish, yang menasikh. Sebagaimana dahulu ada syariat Nabi Yakub membolehkan, menghalalkan, menggabungkan untuk memperisi adik dan kakak sekandung. Sekarang boleh atau tidak? Haram. Kalau ada yang membolehkan kemudian diralat, nggak usah diingkari, itu kan juga apa? Ada dalam syariat Allah. Naudzubillah min dzalik wal mansukh. Ini sekali lagi ingin menutupi kesesatan dengan apa? Kebodohan, dengan kejahilan. Pura-pura apa? Wah, sudah paham usul fiqh dan usul tafsir. Padahal ya goblok kuadrat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga kata para ulama, nasikh wal mansukh itu hanya pada ahkam, ya, halal haram. Adapun masalah kabar berita tidak ada nasikh wal mansukh. Ya. Contoh ya, tadi si oknum mengatakan Baitul Maqdis itu namanya Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ya Baitul Maqdis. Kemudian diralat di tempat lain. Ini bukan nasikh wal mansukh. Nama kabar berita itu nggak boleh. Antara berita benar atau dusta, itu saja. Paham? Ya, jadi sekali lagi hati-hati. Ini memang ahli syubhat. Ya, sekali lagi sang oknum ini ahli syubhat. Sering melontar-lontarkan ucapan-ucapan yang mengandung syubhat. Kemudian kalau dibantah, hapus. Seenaknya dengan mengatakan halal. Di Al-Quran saja ada nasikh wal mansukh. Paham? Nah, baik, maka sekali lagi waspadalah, hati-hatilah. Sekali lagi, nasikh wal mansukh itu ada pada syariat para anbiya. Bahkan Nabi Adam dulu di antara syariatnya, beliau mengawinkan antara anak laki-laki dengan anak putri kandung. Ya, apakah sekarang dibolehkan? Haram, tidak ada. Ya, sekali lagi, jangan mengamalkan yang mansukh atau mengatakan yang mansukh kemudian seenaknya ada nasikh, wah tidak apa-apa, mincela-minceli. Karena ayat Al-Quran juga ada nasikh wal mansukh. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian juga nasikh wal mansukh kata para ulama tidak ada dalam masalah al-aqidah, masalah khobar tadi. Ya. Maka hati-hati, ini syubhat seolah-olah benar memakai dalil apa? Nasikh wal mansukh. Ini seperti alil bidah ya, mencontohkan sebagian amalan yang dulu diamalkan oleh para sahabat kemudian dibenarkan Rasul. Itu saja para sahabat ngarang ibadah baru. Kita katakan itu sudah ditakdir oleh Rasul SAW. Dan sekarang Islam sudah apa? Sempurna. Sudah tidak ada lagi halal wal haram kecuali yang sudah dihalalkan, diharamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi hati-hati.
Makanya Syekh mengatakan mengamalkan hukum-hukum syariat yang belum dihapus oleh syariat Islam, alias yang sudah dihapus tidak boleh diamalkan. Mengamalkan yang sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah kepada pembahasan yang keempat, iman kepada ar-rusul. Ini mirip sebetulnya dengan pembahasan al-iman bil kutub. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, al-iman bir rusuli alladzina arsalahumullah ila khalqihi ay at-tasdiqu bihim jami'an. Para rasul adalah orang-orang yang telah Allah utus kepada hamba-hambanya, maka wajib untuk kita membenarkan keberadaan para rasul-rasul tersebut. Wa annahum shadiquna fima akhbaru bihi, dan mereka benar dalam apa yang mereka kabarkan. Wa annahum ballaghu risalati rabbihim, dan bahwasanya mereka telah menyampaikan agama Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak boleh kita membedakan salah seorang pun dari mereka dalam masalah keimanan. Wajib kita mengimani semua para nabi, para rasul tanpa pengecualian. Bal nu'min bihim jami'an, sebagaimana dalam ayat la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Man sammallahu minhum fi kitabi wa ma lam yusammi minhum, kita mengimani semuanya yang disebutkan nama mereka atau yang tidak disebutkan nama mereka. Seperti dalam firman Allah surat An-Nisa 164, Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada para rasul-rasul yang telah kami kisahkan mereka kepada engkau Nabi Muhammad sebelumnya, dan ada para rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Ini sama dengan pembahasan iman kepada kitab tadi. Ada 4 kandungannya. Ini sama juga tadi kita ambil dari kitab Syarah Usul Iman oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang pertama kata Syekh, al-iman bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Yang pertama mengimani semua risalah mereka itu benar dari Allah. Artinya mengimani semua para rasul, bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sama tadi, mengimani nama para rasul secara global dan terperinci. Sama dengan nama kitab, nama malaikat, tidak ada yang tahu jumlahnya para rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat ini Allah mengatakan ada rasul yang kami ceritakan, kisahkan, ada pula yang tidak kami kisahkan. Artinya ada rasul-rasul yang nggak kita ketahui nama-nama mereka. Ya, yang kita nggak tahu nama mereka secara terperinci, kita imani secara global. Di sana ada para nabi, para rasul yang kita nggak tahu nama mereka. Namun yang disebutkan secara terperinci kita imani secara terperinci. Di antaranya 25 nabi dan rasul. Seperti sebagian besarnya Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat kurang lebih 83 sampai 86. Nanti dilihat. Itu kurang lebih ada 18 nama nabi dan rasul. Selebihnya di ayat-ayat yang lain. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada para rasul sama tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, membenarkan semua kabar mereka yang sahihah. Artinya yang bukan dibuat-buat oleh orang-orang kafir. Yang sahih dari kabar berita yang dibawa oleh mereka, kita mengimaninya. Kemudian yang keempat juga sama dengan pembahasan iman kepada kitab tadi, al-amal bi syariati man ursila ilaina minhum,
mengamalkan syariat Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita, yaitu siapa? Khatamu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi syariat beliau menasakh, menghapus semua syariat Nabi sebelum beliau. Jadi itu 4 kandungan iman kepada para rasul. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa afdaluhum ulul azmi. Yang paling mulia di antara mereka adalah ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalam. Kita yakini semua para nabi, para rasul manusia yang paling mulia. Tapi dari yang paling mulia ada yang lebih mulia, yaitu 5 tadi. Dari 5 yang mulia ini ada yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya manusia. Artinya beliau yang terbaik dari semua para nabi, para rasul. Tanpa mengurangi apa? Kedudukan para nabi, para rasul. Semua mereka adalah manusia yang paling mulia, namun ada yang lebih mulia lagi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, ini sekedar tombong ngantuk. Allah berfirman dalam akhir surat Al-Baqarah tadi, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan antara seorang pun dari para rasul. Tapi dalam ayat sebelum ayat kursi, Allah mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Apakah 2 ayat ini kontradiksi? Yang pertama jawabannya apa? Tidak mungkin ada kontradiksi di dalam apa? Al-Quran. Ya. Paham? Karena Allah mengatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan, kontradiksi dalam Al-Quran. Namun karena Al-Quran dari Allah, nggak akan mungkin ada apa? Kontradiksi. Seperti dalam masalah tadi nasakh wal mansukh, itu bukan kontradiksi. Ya, karena Allah ketika menasakh, menghapus sebuah hukum, itu Allah Maha tahu akan kemaslahatan antara satu dengan waktu yang lain. Ya. Seperti kata sebagian para ulama, contohnya Allah mengharamkan makan pada waktu puasa di waktu siang hari, tapi Allah apa? Membolehkan ketika malam. Ini bukan apa? Kontradiksi. Ya. Allah mengharamkan pada satu waktu, menghalalkan di waktu yang lain. Ini karena apa? Allah melihat kemaslahatan umat dan Allah Maha tahu. Ya, kalau kita beri contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari, ketika anak antum misalnya masih usia 16 tahun, antum bolehkan atau enggak dia membawa mobil sendirian atau sepeda motor sendirian, nyetir sendirian, boleh enggak? Awas kalau boleh. Kenapa? Karena masih belum cukup usia. Karena tidak memiliki SIM. Betul enggak? Tapi ketika dia sudah usia 19 tahun, dia kuliah, dia sudah punya SIM, antum boleh kan atau antum larang? Secara umum ya. Boleh kan? Apakah ini namanya kontradiksi? Tidak. Paham? Beda dengan yang tadi. Mencelah pemimpin kemudian atau mencela pemimpin kemudian dia yang mencelahnya. Ini namanya apa? Mencela. Nasih wal mansukh naudzubillah min dzalik kok disamakan dengan mencela-mencelinya. Ini sekali lagi ngawur kuadrat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana menjamakkan tadi antara 2 ayat tadi surat Al-Baqarah? Yang satu mengatakan itulah para rasul-rasul yang sebagian mereka kami utamakan dari sebagian yang lain. Tapi dari ayat yang terakhir surah Al-Baqarah mengatakan kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Nah, biar gak ngantuk.
biar nggak bully antum nggak pernah belajar usul tafsir atau belajar tafsir ya. Gimana? Iya Pak, silakan. Semua sama. Iya. Ada yang lebih utama lagi, Ustaz. Ya, kita tampung dulu. Nah, ada yang lain? Masih kurang jawabannya. Menyebutkan keutamaannya tanpa menyebutkan kekurangannya dibandingkan dengan nabi lain. Kita tampung dulu. Ya. Lebih baik daripada nggak pernah jawab sama sekali. Nah, yang lain. Ya. Ya, boleh membedakan dalam masalah mengimani mereka dan keutamaan itu masalah kedudukan. Ahsanta, ini yang mumtaz, yang benar. Dan tadi sudah kita kasih bocorannya sebetulnya. Bahwasanya ayat terakhir atau ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul, yaitu dalam masalah keimanan. Tadi kan sudah kita sampaikan, betul tak? Kata Syekh Shalih Fauzan, kita mengimani semua para nabi, para rasul. Kita imani semuanya, nggak boleh ada pembedaan. Mengimani semua tanpa pengecualian. Tidak boleh mengimani semua para nabi, namun nggak mengimani Nabi Isa misalnya. Kita yakini beliau adalah Nabi Allah, tapi bukan Tuhan yang berhak disembah. Ya, tidak perlu merayakan hari kelahirannya. Paham? Ini sekali lagi maksud ayat tadi, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kita nggak membedakan seorang pun dari para rasul dalam masalah keimanan. Paham? Tadi makanya poin pertama kandungan iman kepada rasul, mengimani semua para rasul tanpa pengecualian. Adapun ayat sebelum ayat kursi tadi, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din, itulah para rasul-rasul yang kami utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ini dalam masalah kedudukan mereka. Allah mengutamakan sebagian para nabi atas sebagian yang lain, seperti nabi kita lebih mulia daripada semua para rasul. Ini maksud daripada ayat tersebut. Paham? Paham nggak? Ya, kalau nggak paham banyak doa. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma baqiyatur rusul", kemudian para rasul-rasul yang lainnya. Wa afdalul jami' khatamur rusul nabiyuna Muhammad SAW. Dan kata beliau, sebaik-baik para nabi, para rasul adalah nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, wa asahhu ma qila fil farqi bainan nabi war rasul. Dibahas oleh beliau apa bedanya nabi dan rasul. Ya. Kalau kata Syekh Shalih bin Fauzan, annan nabiyya man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Kalau nabi itu seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah dengan syariat atau sesuatu syariat namun tidak diperintah untuk menyampaikan. Sedangkan rasul diberi wahyu oleh Allah dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Ini wallahu alam pembahasan ijtihadi. Ya. Dan sudah sering kita sampaikan kalau perbedaan ijtihad antara para ulama yang memang tidak bertentangan dengan nas yang sharih, ya, ini ijtihad yang kita wajib berlapang dada. Beda dengan pembahasan masalah akidah wal manhaj yang tidak ada atau tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Paham? Di sini perbedaan ijtihadi antara para ulama tentang masalah apa bedanya rasul dan nabi. Ini ijtihadnya Syekh Shalih bin Fauzan dan sebagian ulama yang lain. Cuma wallahu alam yang rajih, yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu bedanya nabi dan rasul, bahwasanya rasul itu yang diberi syariat baru, sedangkan nabi hanya meneruskan syariat para rasul sebelumnya. Ya, seperti kata para ulama, nabi-nabi Bani Israel itu hanya meneruskan kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi assalam. Paham? Jadi itu yang lebih benar. Perbedaan nabi dan rasul sama-sama diberi wahyu, sama-sama diperintahkan menyampaikan. Kata yang berpendapat seperti ini, bagaimana nabi nggak diperintah untuk menyampaikan, sedangkan ulama yang warasatul anbiya diperintahkan untuk apa? Menyampaikan. Al ulama warasatul al anbiya. Paham? Ya, sekali lagi namun ini khilaf ijtihadi, tidak boleh keras-kerasan. Beda dengan masalah akidah manhaj tadi.
Wallahu taala a'lam. Ya, karena pembahasan berikutnya panjang, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada takdir, maka kita pending insyaallah pembahasan 2 rukun iman yang terakhir ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Bagaimana nasihat antum kepada saudara kita yang masih menimba ilmu dari ustadz yang mencela-mencela akidahnya? Ya, kalau dia mau lurus akidahnya, ya tinggalkan. Kalau dia mau mencela-mencela seperti orang itu, ya tafadhalu. Nah, tolong diulangi syair seorang ahlul kalam yang dia menyesal telah mempelajari ilmu kalam dan siapakah dia. Ini tanya betulan atau ngetes ini? Husnudon aja ya. Ya, ada 2 ahli kalam di akhir hidupnya menyesal kenapa kok belajar ilmu kalam. Dan sudah kita sampaikan, ciri ahlul kalam itu suka mencela-mencela. Ya, makanya di akhir hayatnya bingung. Di antaranya Ar-Razi. Nanti antum bisa lihat ya referensinya dalam syarah kitab Aqidah atau Hawiyah karangan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dan juga yang lainnya. Ar-Razi mengatakan nihayatu. Ini yang tanya, catat ya, jangan lagi tanya pada pertemuan yang akan datang. Kata Ar-Razi nihayatu iqdam. Ya, insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Ya, kita lanjutkan menjawab pertanyaan tadi tentang ucapan atau syair-syair bait-bait puisi ahlul kalam atau tokoh ahlul kalam yang menyesal pada akhir hayatnya. Di antaranya Ar-Razi yang dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu. Puncak menuhankan akal itu kebingungan, dan akhir daripada usaha ahlul kalam itu kesesatan. Ini pengakuannya sendiri. Wa ghayatu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adzan wa wabalu. Roh-roh kami terasa liar dalam jasad kami. Ini kebingungannya ahlul kalam. Ya. Seperti orang yang mencela-mencela tadi. Ya. Bingung dia mau pakai senjata apa, hanya ngawur-ngawur saja. Ya, seperti kata para ulama al-bid'ah seperti itu, kalau dibantah tidak punya dalil, pokoknya asal comot sudah. Seperti orang tenggelam di laut, ya meskipun mungkin sarang laba-laba dipegang untuk apa? Ya, menyelamatkan diri. Asal sudah pokoknya. Ini ahlul kalam. Kata dia bahwasanya roh kami liar dalam jasad kami. Dan hasil daripada usaha kami belajar ilmu kalam wabalu, musibah dan bencana. Dan dia mengatakan lagi walam nastahfid min bahtina tula umrina siwa anjamana fihi qila wa qalu. Dan kami tidak bisa mengambil faedah dari belajar ilmu kalam kecuali hanya mengumpulkan ucapan fulan-fulan dari kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh filsafat. Ya. Kemudian Syahrustani yang juga sama tokoh ahlul kalam, dia mengatakan laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi bainal tilkal ma'alimi falam ara illa wadi'an ala dzaqanin au qari'an sinna nadim. Dia mengatakan aku telah keliling di semua mahat-mahat ahlul kalam dan aku telah membaca buku-buku ahlul kalam dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka kecuali wadi'an kafahairin ala dzaqanin, meletakkan tangan kebingungan di bawah dagu atau dia ini membenturkan antara gigi-giginya sebagai simbol apa? Kebingungannya. Itu Ar-Razi dan Syahrustani. Nah, intinya sekali lagi ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat dan tinggalkan semua yang menyimpang darinya. Di antaranya ilmu kalam dan ahli kalam, dan tinggalkan syubhat dan ahli syubhat. Tentang masalah Thariq As-Suwaidan,
ini banyak ditahdir oleh para ulama, di antara Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Ini salah satu tokoh-tokoh kelompok pergerakan seperti yang sudah kita bacakan sebagian mereka, Aid Al-Qarni, Awad Qarni, Saman Al-Auda, juga Al-Arifi. Ya, ini semuanya alhamdulillah sudah dibantah oleh para ulama karena sesat dan menyesatkan dan ahlu asyubuhat, dan sudah kita sampaikan mereka juga ahli mencela-mencela. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.